Aku dipermalukan dan dipecat oleh manajer sombong di kantor. Aku buat dia menangis menyesal saat tahu kalau aku anak dari pemilik perusahaan. Namaku Diana, seorang perempuan berusia 24 tahun yang baru saja lulus dari universitas ternama di luar negeri dengan gelar di bidang manajemen keuangan. Ayahku adalah seorang pengusaha sukses, pemilik dari berbagai perusahaan besar, namun ia selalu mengajarkan kesederhanaan dan nilai kerja keras. Aku dibesarkan dalam lingkungan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang, di mana kekayaan dan status sosial tak pernah membuat ayahku melupakan pentingnya prinsip hidup yang kuat. Ayah selalu menekankan agar kami, anak-anaknya, tidak terlalu menilai dunia berdasarkan harta, tetapi lebih kepada bagaimana kita memberi kontribusi yang berarti melalui usaha dan ketekunan. Ibuku, di sisi lain, cenderung lebih lembut dan memanjakan. Ia ingin agar kami hidup lebih mudah, lebih cepat mendapat kesuksesan, dan selalu mencari cara agar hidup bisa lebih nyaman. Sedangkan ayah mengajarkan aku untuk bekerja keras. Ibu sering beranggapan bahwa kehidupan yang lebih sederhana bisa dicapai dengan mengambil jalan pintas, bahkan jika itu berarti memanfaatkan kekayaan keluarga. Setelah lulus, aku kembali ke Indonesia, penuh semangat dengan dunia baru yang terbentang di depan mata. Saat aku tiba, ibuku langsung menyambut dengan antusias. Ia sangat bangga melihat anaknya lulus dari universitas terkenal. Namun, kebanggaan itu segera diikuti dengan rencana besar untuk masa depanku. Diana, kenapa kamu tidak langsung menjadi salah satu direktur di perusahaan ayah? Kamu sudah punya gelar, sudah lulus, dan kamu tahu semua tentang dunia bisnis. Tak perlu lagi menunggu atau bekerja dari bawah, ucap ibuku dengan senyum penuh harap. Aku tahu bahwa tawaran itu datang dari kasih sayang dan keinginan ibuku agar hidupku mudah. Namun, aku merasa bahwa itu bukan jalan yang ingin kuambil. Aku ingin bekerja dari bawah, Bu. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi karyawan biasa, tanpa ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Jawabku, dengan nada penuh tekad. Aku merasa, jika aku langsung menjadi seorang direktur, aku akan dilihat sebagai orang yang hanya mendapat tempat itu karena status keluargaku, bukan karena kemampuanku. Aku ingin menguji diriku sendiri, melihat apakah aku bisa bertahan dalam dunia bisnis yang keras ini tanpa harus bergantung pada nama besar ayahku. Ibuku tentu saja terkejut dengan keputusan itu. Tapi kamu punya segalanya, Diana. Kenapa harus susah-susah? Kamu bisa langsung memimpin dan semuanya akan lebih mudah, katanya, penuh kekhawatiran. Aku khawatir kamu diperlakukan tidak adil. Tak ada yang tahu seberapa berat dunia luar itu. Aku bisa mengerti kekhawatiran ibuku. Namun aku merasa keputusan ini adalah yang terbaik untukku. Aku ingin belajar dari bawah, Bu. Ini keputusan yang sudah kupertimbangkan matang-matang. Jawabku dengan penuh keyakinan. Ayahku, yang mendengar diskusi kami, tersenyum bijak. Jika itu yang kamu inginkan, Diana, aku tidak akan menghalangimu. Dunia bisnis memang keras, tetapi itulah yang akan mengajarkanmu banyak hal, katanya dengan lembut. Ayah selalu memberi kebebasan untuk memilih jalanku sendiri. Meskipun aku tahu, ia pasti ingin aku memimpin perusahaan keluarga. Ibuku, dengan hati yang berat, akhirnya mengalah. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku hanya bisa berharap yang terbaik untukmu. Tapi ingatlah, dunia itu bisa kejam. Jangan biarkan dirimu terjatuh, katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Dengan keputusan itu, aku mulai hari pertamaku bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan keluarga kami. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin memulai dari titik yang sama dengan karyawan lainnya, dengan semangat dan tekad untuk membuktikan bahwa aku bisa. Hari pertama itu adalah langkah awal dari perjalanan yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan tentunya perubahan dalam hidupku yang tidak akan pernah kulupakan.
Hari pertama aku bekerja di divisi administrasi, suasananya cukup tenang. Rekan-rekanku di tim terlihat ramah dan menyambutku dengan hangat. Mereka memperkenalkan diri dengan senyuman, memberikan informasi mengenai tugas-tugas sehari-hari, dan berbagi cerita tentang kehidupan di perusahaan. Aku merasa cukup nyaman, meskipun sedikit cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu hanya diperuntukkan untuk orientasi dan pengenalan, jadi aku hanya menghabiskan waktu dengan mempelajari proses kerja dan berkenalan dengan orang-orang di sekitarku. Namun, suasana mulai berubah ketika Karina, manajer divisi kami, masuk ke ruangan. Semua orang langsung terdiam seketika. Ia berjalan dengan langkah tegap, mengenakan pakaian kantor yang tampak mahal dan penuh perhiasan. Setiap gerakan tubuhnya tampak sangat terencana dan penuh percaya diri, seolah-olah dia adalah pusat dari segala perhatian. Saat matanya menyapu ruangan, aku bisa merasakan bahwa pandangannya penuh penilaian. Karina tidak menyapa atau memberikan senyuman seperti yang dilakukan oleh rekan-rekanku. Ia hanya berdiri sejenak di pintu, melirik kami semua dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tak ada sambutan hangat dari dirinya. Ia seakan menilai kami hanya dengan pandangan sekilas, seolah kami semua hanya bagian dari rutinitas yang tidak terlalu penting baginya. "Siapa yang baru datang?" Karina akhirnya bertanya. Suaranya datar, seolah-olah berbicara pada objek, bukan orang. Aku tersentak mendengar suara itu, merasa sedikit terkejut dan canggung. Semua mata di ruangan mengarah padaku, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. "Saya Diana," jawabku, mencoba untuk tetap tenang dan profesional. Dia memandangku dari ujung rambut hingga ujung kaki, dengan tatapan yang tajam dan penuh penilaian. "Oh, jadi kamu yang baru itu. Apa yang bisa kamu lakukan?" tanyanya, tanpa sedikit pun ada rasa hormat dalam suaranya. Aku terdiam sejenak, merasa sedikit terluka oleh caranya berbicara. Namun, aku segera menanggapi dengan tenang, "Saya baru di sini, tapi saya siap belajar dan bekerja keras." Karina hanya mengangguk pelan, lalu berjalan melewati meja-meja kami tanpa berkata apa-apa lagi. Suara langkah kakinya yang mengklik di lantai berbaur dengan kesunyian ruangan yang kian terasa berat. Setiap orang kembali bekerja, namun aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Sejak saat itu, setiap kali Karina masuk ruangan, suasana langsung berubah menjadi lebih kaku dan tegang. Ia selalu bertindak seperti orang yang paling penting di ruangan, tanpa memberi kesempatan untuk berbicara atau berdiskusi dengan orang lain. Ia tampaknya lebih memilih untuk mendominasi ruangannya dengan sikap angkuh dan terkadang memerintah tanpa memberi penjelasan yang jelas. Karina jarang berbicara langsung kepada kami, kecuali jika ada tugas atau perintah yang harus diberikan. Terkadang, ia akan berbicara dengan nada tinggi, menganggap semua pekerjaan yang dilakukan oleh kami adalah hal sepele. Jika ada sesuatu yang kurang memuaskan, ia tidak segan-segan untuk memberikan kritik pedas yang terasa seperti pukulan bagi yang mendengarnya. Aku mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan sikapnya, namun semakin lama aku merasa semakin sulit untuk tidak terpengaruh. Aku sudah terbiasa dengan lingkungan yang saling menghargai, namun di sini, tampaknya hal itu tidak berlaku. Karina sering terlihat seperti orang yang tidak peduli dengan perasaan orang lain, dan aku merasa seperti hanya menjadi satu dari banyak alat dalam perusahaan, bukan seorang individu yang dihargai. Namun, di balik semua sikap angkuhnya, aku tahu ada pelajaran yang bisa aku ambil. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu bekerja keras dan menunjukkan hasil yang baik, meskipun aku hanya seorang karyawan biasa. Hari-hariku di bawah kepemimpinan Karina menjadi lebih berat, tapi aku tidak akan menyerah. Aku bertekad untuk membuktikan bahwa aku bisa berkembang tanpa harus mengandalkan status keluargaku. Setiap kali Karina memberi perintah dengan nada angkuh, aku berusaha untuk tetap tenang dan profesional. Aku tidak akan membiarkan sikap buruknya meruntuhkan semangatku.
Namun, di sisi lain, aku juga merasa kesal. Mengapa harus ada orang seperti Karina yang merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya hanya karena jabatan yang dia pegang? Sikap Karina semakin membuatku merasa bahwa dunia kerja ini tidak selalu adil. Namun, aku tetap berusaha untuk menunjukkan kemampuanku, meskipun dengan tekanan yang semakin besar dari setiap tindakannya. Aku tahu bahwa hanya dengan membuktikan diriku, aku bisa mendapatkan rasa hormat yang seharusnya aku terima, bukan karena siapa aku, tetapi karena apa yang telah aku capai setiap hari. Bekerja di bawah Karina semakin terasa berat. Meskipun aku berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti setiap instruksi dan menjaga standar pekerjaan, rasanya seperti tidak pernah cukup baginya. Karina selalu mencari kesalahan, bahkan pada hal-hal terkecil sekalipun. Setiap kesalahan yang terjadi, sekecil apapun, langsung menjadi bahan amukan. Hari itu, aku sedang mempersiapkan laporan keuangan bulanan yang harus diserahkan tepat waktu. Aku telah memeriksa dan memastikan semuanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bahkan mengecek 2 kali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Namun, saat Karina melihat laporan tersebut, matanya langsung menyipit dan mengernyitkan dahi. "Apa ini, Diana?" katanya dengan suara tinggi, membuat seisi ruangan terdiam. "Kenapa ada angka yang tidak sesuai? Ini bisa membuat perusahaan rugi besar. Kamu tahu?" Aku terkejut mendengarnya. Aku sudah memeriksa semua angka dan memastikan semuanya tepat. "Karina, saya sudah mengecek semuanya, dan saya rasa angkanya sudah benar. Mungkin ada kesalahan di sistem atau ada data yang belum terupdate," jawabku, berusaha menjelaskan dengan tenang. Namun, Karina tidak ingin mendengarkan penjelasanku. Ia langsung mengangkat tangan, memotong kata-kataku. "Tidak ada alasan. Kamu harus bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara membuat laporan yang benar," ujarnya dengan nada yang menusuk. Suaranya makin keras, dan beberapa rekan kerja mulai menatap dengan canggung. Sambil berusaha menahan rasa malu dan frustrasi, aku berkata, "Tapi saya yakin, saya sudah melakukan yang terbaik, Karina. Jika ada kesalahan, saya akan segera memperbaikinya." Karina hanya mendengus dan melemparkan laporan itu ke atas meja, tepat di depanku. "Yang terbaik? Itu tidak cukup. Kamu harus lebih berhati-hati lain kali, Diana. Jangan harap kamu bisa maju di perusahaan ini kalau terus melakukan kesalahan seperti ini." Aku merasa malu dan kecewa, bukan hanya karena dipermalukan di depan rekan-rekan kerja, tetapi juga karena penilaiannya yang tidak adil. Aku tahu aku tidak melakukan kesalahan besar, dan merasa seolah-olah Karina mencari-cari alasan untuk menyalahkanku. Sementara itu, para rekan kerja yang ada di ruangan hanya diam saja, enggan menginterupsi atau berbicara. Mereka semua tampak sudah terbiasa dengan cara Karina berinteraksi dengan kami, dan sepertinya tidak ada yang berani menghadapinya. Hari-hari setelah itu terasa semakin menegangkan. Karina terus mencari-cari kesalahan pada setiap pekerjaanku. Bahkan pada laporan-laporan yang sudah aku koreksi berulang kali, ia selalu menemukan kesalahan yang entah bagaimana bisa muncul begitu saja menurut penilaiannya. Setiap kali aku mencoba menjelaskan atau memberi klarifikasi, ia hanya mengangkat tangan dan memberi perintah tanpa mendengarkan. Rasanya seperti berbicara dengan dinding. Aku mulai merasa sangat frustasi, dan semakin lama, kepercayaan diriku mulai tergerus. Di satu sisi, aku tahu bahwa aku harus tetap profesional. Aku tidak bisa membiarkan emosiku mengambil alih dan merusak pekerjaanku. Namun, di sisi lain, aku merasa sangat tidak dihargai. Aku bekerja keras, berusaha memberikan yang terbaik, tetapi tidak pernah mendapatkan pengakuan. Sebaliknya, aku selalu dijadikan kambing hitam setiap kali ada masalah kecil. Suatu hari, aku membuat kesalahan kecil dalam penginputan data pelanggan.
Itu adalah sesuatu yang bisa diperbaiki dengan mudah. Namun Karina langsung memanggilku ke kantornya dengan ekspresi marah yang sudah tidak asing lagi. Ketika aku masuk, ia langsung mengarahkan jari ke arahku. Seolah-olah aku adalah penyebab seluruh masalah yang ada di dunia ini. Diana, kamu tidak bisa melakukan hal-hal sesederhana ini dengan benar. Apa yang kamu kerjakan selama ini? Ini sudah ketiga kalinya kamu membuat kesalahan. Katanya, suaranya penuh dengan kebencian. Aku merasa seperti dipukul mundur. Rasanya, apapun yang aku lakukan, tidak akan pernah cukup bagi Karina. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku sedang memperbaiki kesalahan dan akan menyelesaikan tugas dengan lebih hati-hati. Tetapi Karina tidak mau mendengarkan. Tidak ada yang perlu kamu jelaskan. Kamu harusnya sudah lebih bisa mengatasi hal seperti ini. Jawabnya dingin. Aku merasa hatiku semakin berat. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa bertahan di bawah kepemimpinan seperti ini? Setiap hari terasa seperti ujian, dan aku mulai merasa tertekan. Kepercayaan diriku yang dulu kokoh perlahan-lahan hancur. Di sisi lain, aku tahu jika aku menyerah begitu saja, aku akan kalah. Tidak mungkin aku membiarkan dirinya menang dengan cara merendahkan orang lain seperti ini. Aku bertekad untuk tetap bekerja keras, meskipun Karina terus-menerus mencari kesalahan. Namun, meskipun aku terus menunjukkan hasil terbaik, aku merasa semakin terasing. Rasanya seperti berada di dalam perangkap, di mana apapun yang aku lakukan tidak akan pernah cukup. Suasana kerja semakin buruk. Setiap kali Karina memanggilku, aku merasa seolah-olah aku sedang disidang, dan bukan diberi kesempatan untuk berkembang. Semua teman-temanku yang lain juga mulai menjauh, enggan untuk terlibat atau menunjukkan simpati, karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka ikut campur. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa terpojok. Namun, di dalam hati, aku tahu aku harus bertahan. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari sekedar kesalahan kecil yang Karina ciptakan hari itu. Aku diminta untuk mengurus laporan keuangan bulanan, sebuah tugas yang cukup penting. Aku tahu betapa besar tanggung jawab ini, dan aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melakukannya dengan baik. Aku menghabiskan waktu berhari-hari memastikan setiap angka dan data dalam laporan tersebut sudah akurat. Setiap detil, setiap formula, setiap catatan, semuanya aku periksa berkali-kali. Aku tidak ingin membuat kesalahan lagi, mengingat bagaimana Karina selalu mengamati pekerjaanku dengan penuh ketelitian yang tajam, meskipun seringkali tanpa dasar yang jelas. Aku merasa puas dengan hasil kerjaku. Laporan itu sudah rapi, terstruktur, dan jelas. Aku yakin Karina, yang selalu mencari kesalahan, kali ini tidak akan menemukan celah untuk mengkritikku. Namun, saat laporan itu sampai di tangan Karina, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Beberapa jam setelah aku menyerahkan laporan itu, Karina memanggilku ke kantornya. Aku sudah bisa menebak bahwa kali ini pasti ada masalah. Ketika aku memasuki ruangannya, ekspresinya sudah suram. Ia langsung memandangku dengan tatapan tajam, seolah-olah aku adalah musuh besar yang harus dikalahkan. Diana, ini apa? Karina melemparkan laporan itu ke atas meja dengan kasar, membuat beberapa lembar kertas terbang. Aku duduk, mencoba menahan diri agar tidak terlihat gugup. Ada yang salah, Karina? Tanyaku, berusaha menjaga nada suara tetap tenang, meskipun hatiku mulai berdegup kencang. Karina memutar matanya seolah merasa sangat terganggu. Kesalahan. Laporan ini penuh dengan kesalahan. Apa kamu buta angka, Diana? Ini laporan yang benar-benar kacau. Kamu tidak pantas mengerjakan hal seperti ini. Aku terkejut mendengar tuduhan itu. Aku yakin, semua yang ada dalam laporan sudah benar. Dengan hati-hati, aku menjelaskan, Karina,
Saya sudah memeriksa dan memastikan laporan ini sesuai dengan standar yang ada. Mungkin ada yang terlewat, tapi saya rasa ini sudah tepat. Namun, Karina tidak menghiraukan penjelasanku. Ia terus melanjutkan dengan nada yang semakin tinggi. Kamu tahu apa yang terjadi jika laporan seperti ini sampai ke tangan direktur? Ini akan merusak reputasi perusahaan. Kamu membuat semuanya kacau, Diana. Ini semua salahmu. Aku merasa malu dan bingung. Semua kerja keras yang aku lakukan, semua waktu yang aku habiskan, sekarang terasa sia-sia. Karina menuduhku begitu saja tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku sudah melakukan pengecekan yang teliti, tetapi Karina langsung membantah. Tidak ada alasan. Kamu tidak punya kemampuan untuk menangani pekerjaan seperti ini, katanya, dengan nada yang hampir merendahkan. Pemandangan itu sudah cukup membuat suasana di kantor menjadi canggung. Beberapa karyawan yang sedang lewat berhenti sejenak, menatapku dengan wajah yang sulit terbaca. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang tidak nyaman, seolah-olah mereka semua menilai kesalahanku. Karina lalu memutuskan untuk langsung membawa laporan itu ke direktur tanpa memberiku kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Saya akan bawa ini ke direktur, dan pastikan kamu siap untuk menerima akibatnya, katanya sambil pergi begitu saja, meninggalkan aku yang terdiam, merasa terhina. Aku hanya bisa duduk dengan rasa kecewa yang dalam. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari fitnah yang disebarkan tanpa dasar. Aku merasa direndahkan, bukan hanya oleh Karina, tetapi juga oleh semua orang yang melihatku dipermalukan. Rasanya seolah-olah semua kerja kerasku tak dihargai sama sekali. Namun, aku tahu aku harus tetap tenang. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Keesokan harinya, aku dipanggil ke ruang direktur. Suasana di dalam ruangan itu tegang. Direktur perusahaan, Pak Arif, duduk di mejanya dengan wajah serius. Di sebelahnya, Karina berdiri dengan ekspresi puas, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertempuran besar. Diana, saya mendengar laporan yang kamu buat penuh dengan kesalahan. Karina sudah menjelaskan masalahnya. Apa kamu ingin memberikan penjelasan? Pak Arif bertanya, suaranya penuh penekanan. Aku menatap Karina yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa penyesalan, bahkan lebih seperti menunggu aku untuk dihukum. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab, Pak Arif, saya sudah memeriksa laporan tersebut dengan teliti. Saya yakin tidak ada kesalahan besar. Saya meminta maaf jika ada yang terlewat, namun saya percaya laporan tersebut sudah sesuai standar. Pak Arif mengangguk, tetapi ekspresinya masih tampak ragu. Karina, yang berdiri di sampingnya, langsung menyela. Tapi, Pak Arif, lihat saja. Laporan itu jelas-jelas tidak akurat. Kalau dibiarkan, perusahaan bisa mengalami kerugian besar. Diana tidak punya perhatian terhadap detail, dan itu sudah jelas terlihat dari laporan ini. Aku merasa semakin terpojok. Karina telah memfitnahku dengan sengaja, menciptakan gambaran buruk tentang pekerjaanku. Namun, aku tidak bisa menyerah. Aku harus mencari cara untuk membuktikan bahwa aku tidak salah. Pak Arif, lanjutku, berusaha tegas. Jika ada kesalahan pada laporan tersebut, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi saya yakin, itu bukan karena kelalaian saya. Saya berharap Bapak bisa memberi saya kesempatan untuk memeriksa kembali laporan tersebut bersama tim atau departemen terkait, untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Pak Arif diam sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah, Diana, kami akan lihat bersama. Tapi, kamu harus ingat, di perusahaan ini, segala sesuatu harus dilakukan dengan benar. Jangan sampai ini terjadi lagi. Aku mengangguk, merasa sedikit lega meskipun masih ada ketegangan. Karina,
Di sisi lain, tampak tidak senang dengan hasil itu. Ia menatapku dengan tatapan tajam, seolah-olah merasa kecewa karena aku masih bisa mempertahankan diriku. Hari itu aku kembali ke meja kerjaku dengan perasaan campur aduk. Aku merasa kemenangan kecil ini tidak sepenuhnya membebaskanku. Karina masih menjadi ancaman yang bisa kapan saja menghabisi reputasiku. Namun, aku tidak akan menyerah. Aku harus lebih hati-hati dan terus bekerja dengan baik, meskipun jalan yang harus aku tempuh penuh dengan rintangan. Setelah insiden laporan yang memalukan itu, aku merasa semakin waspada dengan setiap tindakan Karina. Tak hanya sikapnya yang arogan, tapi aku mulai menyadari bahwa ia juga memiliki kebiasaan buruk yang seringkali merugikan karyawan, terutama dalam hal keuangan. Salah satunya adalah pemotongan gaji yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang jelas. Pagi itu, aku terlambat 5 menit karena kemacetan di jalan. Meskipun aku sudah berangkat lebih awal, arus lalu lintas yang padat dan beberapa lampu merah membuatku terjebak dalam kemacetan yang tak bisa kuhindari. Aku bergegas masuk ke kantor dengan napas terengah-engah, berharap tidak ada masalah besar akibat keterlambatanku. Namun, begitu aku sampai di meja, aku langsung menerima notifikasi melalui sistem penggajian elektronik yang menunjukkan bahwa gajiku telah dipotong sebesar 1 hari kerja. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku lihat. 5 menit terlambat. Itu yang menyebabkan potongan gaji sebesar itu? Aku segera mencari Karina, ingin memastikan apakah ada kesalahan dalam sistem atau jika ada penjelasan lainnya. Namun, ketika aku menemukannya di ruangannya, ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Karina, saya baru saja melihat potongan gaji saya. Kenapa gaji saya dipotong untuk keterlambatan 5 menit? Tanyaku, berusaha tetap tenang meski perasaan frustrasi mulai menggebu di dadaku. Karina hanya memandangku dengan dingin, lalu menjawab dengan nada datar. Itu adalah kebijakan perusahaan. Semua karyawan harus tepat waktu, Diana. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan. Aku terdiam sejenak, berusaha mencerna kata-katanya. Tapi, Karina, saya sudah berusaha berangkat lebih awal. Ini karena kemacetan, dan itu di luar kendali saya. Kenapa harus dipotong begitu besar? Karina menatapku dengan tatapan tajam. Tidak ada alasan. Jika kamu tidak bisa datang tepat waktu, kamu harus siap menerima akibatnya. Saya tidak ingin mendengar alasan apapun. Jika kamu terlambat lagi, potongan gaji bisa lebih besar. Aku terkejut dan merasa seolah-olah direndahkan. Potongan gaji 5 menit keterlambatan yang seharusnya bisa dianggap hal kecil, malah menjadi senjata yang digunakan Karina untuk menekan dan mengontrolku. Rasanya sangat tidak adil. Aku sudah bekerja keras, dan baru terlambat sekali. Tapi kenapa aku harus dihukum begitu keras? Namun, yang paling membuatku marah adalah kenyataan bahwa Karina sendiri sering datang terlambat ke kantor, bahkan lebih parah dari keterlambatanku. Tidak ada sanksi yang diterimanya, tidak ada potongan gaji, seakan-akan ia merasa lebih berhak dan kebal dari peraturan yang ia buat. Banyak karyawan yang sudah mulai berbisik-bisik tentang sikap tidak adil Karina, tetapi mereka semua hanya diam. Takut jika melawan akan berujung pada masalah yang lebih besar. Aku tak bisa tinggal diam. Keterlambatanku mungkin hanya 5 menit. Tetapi kebijakan Karina yang sewenang-wenang ini sudah mulai mengganggu banyak orang, termasuk diriku. Aku memutuskan untuk berbicara dengan beberapa rekan kerja tentang masalah ini, dan mencari tahu apakah mereka juga mengalami hal yang sama. Ternyata, beberapa karyawan juga merasa diperlakukan tidak adil. Ada yang dipotong gajinya karena alasan yang sama, ada juga yang diancam akan diberhentikan hanya karena terlambat beberapa menit. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani menghadap Karina secara langsung. Semua takut akan konsekuensinya. Aku merasa semakin tertekan. Namun aku tahu aku tidak bisa hanya diam.
Aku memutuskan untuk mencari cara untuk melaporkan ketidakadilan ini. Aku mulai mencari tahu tentang kebijakan perusahaan yang sebenarnya terkait dengan keterlambatan dan potongan gaji. Ternyata, di dalam peraturan perusahaan yang resmi, tidak ada ketentuan yang menyebutkan pemotongan gaji untuk keterlambatan 5 menit. Hanya ada aturan jika keterlambatan tersebut sudah mengganggu kelancaran operasional atau menyebabkan kerugian besar. Artinya, kebijakan Karina untuk memotong gaji karyawan hanya karena terlambat 5 menit adalah tindakan yang melanggar aturan. Aku merasa sedikit lega mengetahui bahwa aku memiliki dasar hukum yang kuat untuk membela diriku, tetapi aku juga sadar bahwa ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang keadilan untuk semua karyawan yang diperlakukan dengan cara yang sama. Aku harus melangkah lebih jauh. Tapi, seperti biasa, aku tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Karina sudah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang keras dan tidak mudah diajak berdiskusi. Di satu sisi, aku merasa takut jika melawan Karina akan berakibat buruk bagiku. Namun, di sisi lain, aku merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak karyawan yang selama ini terabaikan. Jika aku tidak melakukannya, siapa lagi yang akan berbicara? Aku mengumpulkan keberanian dan akhirnya menulis laporan tentang ketidakadilan yang aku alami dan apa yang terjadi di perusahaan. Laporan itu tidak hanya mencakup pemotongan gaji yang tidak masuk akal, tetapi juga perlakuan tidak adil lainnya yang sudah dirasakan oleh beberapa karyawan lainnya. Setelah mempertimbangkan matang-matang, aku memutuskan untuk mengirimkan laporan tersebut kepada direktur perusahaan, Pak Arif, berharap bahwa ia akan mengambil tindakan yang tepat. Aku tahu ini bisa menjadi risiko besar, dan mungkin aku akan menghadapi lebih banyak masalah dengan Karina, tetapi aku sudah terlalu lelah dengan ketidakadilan ini. Hari itu, aku merasa semakin terjebak dalam rutinitas yang penuh ketidakadilan. Setelah menghadapinya dalam beberapa pertemuan yang semakin memanas, aku mulai menyadari bahwa Karina tidak hanya bersikap semena-mena terhadap kami, para karyawan, tetapi ia juga memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya dengan cara yang sangat tidak profesional. Sungguh menyebalkan mengetahui betapa tidak bertanggung jawabnya dia sebagai seorang manajer yang seharusnya memberi contoh yang baik. Pagi itu, aku baru saja masuk ke kantor dan membuka laptop di meja kerjaku. Tiba-tiba, Karina datang menghampiriku dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. "Diana," katanya dengan suara yang penuh perintah, "aku perlu kamu pergi ke butik langgananku untuk mengambil beberapa pakaian yang sudah dibeli." "Pakai mobil kantor?" "Ya." Aku terkejut mendengar perintah itu. Bukankah sudah jelas bahwa mobil kantor seharusnya hanya digunakan untuk urusan pekerjaan? Namun, Karina tidak memberi aku pilihan. Ia terus berbicara dengan nada yang tidak menunjukkan sedikit pun empati. "Kamu kan masih baru, anggap ini latihan," katanya dengan nada angkuh. Aku merasa kesal dan bingung. Kenapa aku yang harus melakukan tugas pribadi Karina, yang seharusnya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri? Tapi karena aku masih ingin menjaga hubungan baik dan tak ingin membuat masalah lebih besar, aku hanya mengangguk, meski hatiku sangat tidak nyaman. Aku segera pergi ke tempat parkir dan masuk ke dalam mobil kantor yang disediakan untuk kami. Setiap detik yang aku habiskan dalam perjalanan menuju butik, rasa frustrasiku semakin meningkat. Aku merasa seolah-olah pekerjaan yang aku lakukan di kantor bukan lagi untuk perusahaan, melainkan untuk memenuhi keinginan pribadi Karina yang egois. Tugas yang seharusnya penting, seperti mempersiapkan laporan atau memeriksa keuangan, kini tergantikan oleh hal-hal yang sangat tidak produktif. Setibanya di butik, aku merasa seperti seorang kurir pribadi. Dengan sigap, aku mengambil pakaian-pakaian yang sudah dibungkus dan menyerahkannya kepada pegawai butik yang mengurusnya. Aku merasa sangat terhina, namun aku mencoba untuk tetap menjaga sikap profesional. Sementara itu, di dalam hati aku bergulat dengan perasaan marah dan kecewa. Seharusnya, aku bisa menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang lebih penting.
Tapi Karina jelas-jelas menggunakan posisiku untuk keperluan pribadinya. Sesampainya di kantor, aku langsung kembali ke meja kerjaku dan mencoba fokus pada pekerjaan yang sudah menumpuk. Namun, hatiku masih dipenuhi rasa kesal. Hari-hari berikutnya, aku semakin melihat kebiasaan buruk Karina yang tidak hanya melibatkan tugas-tugas pribadi yang dia serahkan kepada karyawan, tetapi juga pemanfaatan fasilitas kantor yang semakin tidak terkendali. Mobil kantor yang seharusnya digunakan untuk urusan pekerjaan seringkali digunakan untuk bepergian ke tempat-tempat pribadi, seperti salon, pusat perbelanjaan, dan bahkan acara pribadi yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Karina tampaknya merasa bahwa dia berhak mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena posisinya sebagai manajer. Aku mulai berbicara dengan beberapa rekan kerja lainnya tentang masalah ini. Mereka juga merasa tidak nyaman dengan perlakuan Karina. Namun, mereka semua hanya diam. Takut jika berbicara akan berisiko mengundang masalah bagi mereka sendiri. Mereka sudah terbiasa dengan cara Karina yang sewenang-wenang, dan tidak ada yang berani menentangnya. Namun, aku tidak bisa diam. Rasanya aku tidak bisa lagi membiarkan sikap tidak profesional ini berlanjut. Setelah beberapa kali Karina meminta hal-hal yang sama, seperti mengambilkan makanan atau membawakan pakaian, aku mulai merasa bahwa aku sudah diperlakukan terlalu jauh. Aku merasa harus melakukan sesuatu untuk menghentikan perlakuan ini. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Pak Arif, direktur perusahaan, tentang sikap tidak profesional Karina. Meskipun aku tahu ini bisa berisiko besar, aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari sistem yang tidak adil ini. Aku merasa sudah waktunya bagi perusahaan untuk tahu tentang cara Karina yang tidak menghargai pekerjaan dan fasilitas kantor. Dengan perasaan cemas, aku menulis email kepada Pak Arif, menjelaskan dengan sopan namun tegas tentang masalah yang aku alami dengan Karina. Aku menceritakan beberapa peristiwa di mana Karina dengan sengaja menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadinya dan melibatkan karyawan dalam urusan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Tak lama setelah email itu terkirim, aku merasa cemas, memikirkan kemungkinan reaksi Karina dan dampak yang bisa ditimbulkan dari langkah yang kuambil. Namun, aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan ketidakadilan yang aku dan rekan-rekanku alami. Hari itu, aku menunggu dengan jantung berdegup kencang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Pak Arif membaca email itu. Hari-hari berlalu, dan suasana di kantor semakin terasa menyesakan. Walaupun aku sudah mencoba berbicara dengan beberapa rekan kerja tentang kelakuan Karina, semuanya memilih untuk diam. Mereka lebih memilih menjaga kedamaian, meski dalam hati mereka menyimpan rasa frustrasi yang mendalam. Karina memang tidak segan-segan menyalahkan karyawan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bukan kesalahan mereka, bahkan menghukum mereka dengan cara yang sangat tidak adil. Aku mulai melihat semakin banyak karyawan yang mengeluh tentang cara Karina memperlakukan mereka, namun mereka semua memilih untuk tetap diam. Banyak dari mereka takut jika mereka melawan atau mengungkapkan keluhan, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Karina, sebagai manajer, memiliki kekuasaan yang besar. Ia bisa dengan mudah memecat siapa saja yang dianggapnya tidak setia atau tidak memenuhi harapannya. Tak jarang, ada beberapa karyawan yang sudah dipindahkan ke divisi yang jauh lebih berat dan jauh dari apa yang mereka inginkan hanya karena mereka dianggap tidak cukup baik di mata Karina. Aku melihat rekan-rekanku yang telah lama bekerja di perusahaan ini mulai terlihat lelah. Mereka bekerja dengan penuh tekanan, selalu takut membuat kesalahan, dan merasa diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan mereka yang sudah berpengalaman dan sangat kompeten di bidangnya, tetap dipandang sebelah mata oleh Karina. Sementara itu, Karina selalu tampil dengan sikap sombongnya, berbicara seolah-olah dirinya lebih hebat dari siapapun, dan terus memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ada satu kejadian yang benar-benar membuka mataku tentang betapa buruknya keadaan. Pada suatu hari, seorang karyawan baru, Rina,
yang sudah bekerja keras selama beberapa minggu, dipanggil oleh Karina ke ruangannya. Rina adalah sosok yang ceria dan sangat rajin bekerja. Dia sering datang lebih awal dan pulang lebih larut dari jam kerja, dengan tujuan untuk membuktikan kemampuannya. Namun, saat ia masuk ruang Karina, ia tidak mendapati sambutan yang hangat. Karina langsung mengeluarkan kata-kata yang membuat Rina terdiam. "Rina, kamu tahu kan bahwa pekerjaan ini bukan untuk orang yang cuma bisa mengikuti perintah? Kamu harus lebih kreatif, lebih cepat, lebih cerdas," ujar Karina dengan nada merendahkan. Rina hanya bisa terdiam, meski wajahnya sudah menunjukkan betapa kecewanya dia. "Tapi, Bu Karina," jawab Rina dengan suara gemetar, "saya sudah berusaha bekerja sebaik mungkin." Karina tidak peduli. Ia hanya menyeringai dengan sikap tak acuh dan melanjutkan omelannya, tanpa memberi kesempatan Rina untuk membela diri. "Sebaiknya kamu mulai mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan kemampuanmu. Di sini, kami butuh orang yang bisa mengimbangi kecepatan dan kualitas kerja yang tinggi, bukan yang hanya sekadar datang bekerja setiap hari," kata Karina, tanpa menunjukkan sedikit pun empati. "Aku merasa hatiku hancur melihat perlakuan itu. Rina adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar bekerja keras di sini, dan perlakuan seperti itu sungguh tidak pantas dia terima. Bahkan, aku melihat ada air mata yang hampir jatuh di pipi Rina, namun ia berusaha menahannya. Setelah kejadian itu, aku merasa semakin terbeban dengan situasi di kantor. Aku ingin sekali berbuat sesuatu, tapi aku tahu betul bahwa melawan Karina adalah hal yang sangat berisiko. Meski aku merasa sangat marah dan ingin sekali membantu Rina, aku juga tahu bahwa kami semua, tanpa terkecuali, berada di posisi yang sangat lemah. Bahkan, para karyawan yang sudah lama bekerja di sini dan lebih berpengalaman pun takut untuk melawan. Mereka sudah terjebak dalam lingkaran ketakutan dan ketidakpastian yang diciptakan oleh Karina. Namun, meskipun begitu, aku mulai merasa bahwa aku tidak bisa hanya diam lagi. Setiap hari aku mendengar lebih banyak keluhan dari rekan-rekanku, dan semakin banyak karyawan yang merasa tak dihargai. Ada yang mulai terlihat lelah, bahkan depresi. Beberapa orang bahkan mulai mengajukan pengunduran diri, meskipun mereka tahu betul bahwa mencari pekerjaan baru di tengah kondisi ekonomi yang sulit bukanlah hal yang mudah. Aku merasa semakin sulit untuk hanya mengabaikan ketidakadilan ini. Pada satu titik, aku sadar bahwa aku harus melakukan sesuatu. Aku mulai menyusun rencana untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang tindakan Karina yang tidak profesional dan menyusahkan banyak orang di kantor. Aku merasa ini adalah satu-satunya cara agar keadilan bisa tercapai, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk rekan-rekanku yang terjebak dalam ketidakadilan yang sudah berlangsung terlalu lama. Namun, aku juga sadar bahwa ini bukanlah langkah yang mudah. Melawan Karina berarti berhadapan langsung dengan seorang wanita yang penuh kekuasaan dan tidak segan-segan untuk menghancurkan siapapun yang berani melawannya. Aku harus benar-benar hati-hati, tidak hanya agar aku tidak merusak karierku, tetapi juga agar aku bisa membela hak-hak karyawan lain tanpa membuat situasi menjadi semakin buruk. Waktu semakin berjalan, dan ketegangan di kantor semakin meningkat. Setiap kali Karina masuk ruangan, aku bisa merasakan ketegangan yang menular ke seluruh tim. Aku tahu bahwa suatu saat, situasi ini akan mencapai titik puncaknya. Aku hanya berharap bahwa saat itu tiba, aku sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang hari itu. Suasana di kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Sejak pagi, Karina sudah memanggil beberapa orang untuk rapat mendadak, menyusun agenda untuk presentasi di depan direktur yang dijadwalkan siang harinya. Tugas yang diberikan padaku cukup jelas: mengumpulkan dan menyusun semua laporan dan data keuangan yang diperlukan untuk pertemuan tersebut. Seperti biasa, aku berusaha menyelesaikan tugas itu dengan teliti, memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Namun, beberapa jam menjelang rapat,
Aku mendengar suara Karina yang memanggil nama seluruh tim dengan suara keras dan jelas. "File laporan yang seharusnya ada untuk pertemuan direktur hilang," teriaknya. Suasana seketika berubah menjadi panik. Semua orang mulai mencari-cari file yang hilang tersebut, dan aku ikut bergabung dalam pencarian. Meskipun aku yakin sudah menyerahkan semua dokumen tersebut ke bagian yang bertanggung jawab. Namun, bukannya memberi apresiasi atas usaha semua orang yang tengah sibuk mencari, Karina dengan cepat menyalahkanku. "Diana, ini semua salahmu. Kamu yang mengurusi file ini dan kamu yang harusnya memastikan semuanya ada. Kalau file ini hilang, itu karena kelalaianmu," katanya dengan nada menyakitkan, seolah-olah aku sengaja melakukan kesalahan. Aku terkejut dan hampir tidak bisa berkata-kata. Semua orang di ruangan itu, yang sedang mencari file bersama, terdiam mendengar tuduhan Karina. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Bagaimana mungkin ia menuduhku seperti itu? Aku tahu bahwa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku sudah menyerahkan file tersebut dengan hati-hati dan memastikan semuanya sesuai dengan instruksi. Tapi, Bu Karina, saya sudah menyerahkannya ke bagian administrasi, seperti yang diperintahkan, jawabku dengan suara yang sedikit gemetar. Saya yakin file itu sudah diterima oleh mereka. Namun, Karina hanya menyeringai dan berkata dengan nada mengejek, "Kamu tidak berhak memberi alasan. Kamu yang mengurusnya, jadi kamu yang harus bertanggung jawab. Sekarang cari itu, atau kamu akan menanggung akibatnya." Semua mata kini tertuju padaku, dan aku merasa seperti terjebak dalam sebuah perangkap yang tidak aku buat. Seluruh tim diam, beberapa di antara mereka terlihat bingung, sementara yang lainnya hanya menatapku dengan ragu. Aku tahu, dari ekspresi wajah mereka, mereka semua tahu bahwa aku tidak bersalah. Namun, tak ada yang berani bicara atau membela. Sebagai karyawan biasa, siapa yang akan berani melawan Karina yang begitu kuat dan berkuasa? Aku memutuskan untuk tetap tenang dan mencari file itu bersama rekan-rekan yang lain, meskipun hatiku terluka. Selama berjam-jam, kami mencari di setiap sudut kantor, memeriksa setiap meja, dan memastikan tidak ada yang terlewat. Rasanya semakin lama aku di sini, semakin aku merasa bahwa ini adalah tekanan yang tidak adil. Aku bukanlah orang yang ingin mencari masalah, tetapi sikap Karina yang terus-menerus menyalahkan aku tanpa alasan membuatku hampir putus asa. Setelah hampir 2 jam pencarian yang sia-sia, Karina akhirnya memberi instruksi kepada salah satu karyawan untuk memeriksa email, mengingat file tersebut sempat dikirimkan lewat email juga. Ketika email itu akhirnya ditemukan dan file itu terbuka di layar komputer, aku merasa sedikit lega. Ternyata, file tersebut tidak hilang sama sekali. Hanya saja Karina belum mengecek dengan teliti dan terburu-buru menuduh aku tanpa bukti yang jelas. Namun, meskipun bukti menunjukkan bahwa file itu tidak hilang dan hanya terlambat ditemukan, Karina tidak sekalipun meminta maaf padaku. Bahkan, ia hanya berkata, "Kamu sangat beruntung kali ini, Diana. Tapi ingat, ini adalah peringatan untuk kamu. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi." Perasaan kecewa dan marah bercampur aduk di dalam diriku. Karina tidak hanya membuatku dipermalukan di depan rekan-rekanku, tapi juga tidak punya sedikitpun rasa tanggung jawab atas kata-katanya yang kejam. Aku merasa seperti hanya dipandang sebagai kambing hitam setiap kali ada masalah. Selama ini aku bekerja keras, mengikuti setiap aturan yang ada, namun masih saja menjadi sasaran fitnahnya. Sejak hari itu, aku semakin merasa tertekan di kantor. Meski aku tahu bahwa aku harus tetap profesional, hati kecilku merasa sangat terluka. Aku tidak ingin tinggal diam, tetapi di saat yang bersamaan, aku tahu bahwa melawan Karina akan membawa risiko yang besar. Aku terjebak dalam dilema. Apakah aku harus terus menelan semua perlakuan tidak adil ini, ataukah aku harus berani menghadapi konsekuensinya dan melawan ketidakadilan yang terus-menerus menghantuiku?
Aku melihat teman-temanku yang bekerja keras, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka takut kehilangan pekerjaan mereka jika mereka melawan Karina. Beberapa minggu setelah insiden fitnah tentang file yang hilang, tekanan di tempat kerja semakin berat. Hari-hariku penuh dengan ketidakpastian, dan meskipun aku berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, aku merasa Karina semakin mencari alasan untuk menyingkirkan aku dari perusahaan. Aku tahu bahwa sikap Karina yang menyebalkan itu semakin mengarah pada sebuah tujuan, memecatku. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di mejaku dan menyiapkan laporan keuangan, seorang staf HR datang ke mejaku dan memberitahukan bahwa aku dipanggil ke ruang HR. Kata-kata itu terdengar seperti petir yang menyambar. Aku merasa perutku mual, dan detak jantungku semakin kencang. Aku sudah merasa ada yang tidak beres. Namun tidak pernah aku bayangkan bahwa ini akan terjadi begitu cepat. Silakan datang ke ruang HR, Diana. Ada hal penting yang perlu dibicarakan, ujar staf tersebut dengan nada yang tidak biasa. Aku mengangguk lemah, mencoba menenangkan diri, meskipun jantungku sudah berdegup keras. Aku berjalan menuju ruang HR dengan langkah yang berat. Setiap langkah terasa semakin panjang. Pikiranku berputar-putar, mencoba menganalisis apa yang akan terjadi. Karina pasti sudah menyusun sesuatu di balik layar, mencari alasan untuk mengeluarkan aku dari perusahaan ini. Setelah mengetuk pintu, aku masuk ke ruang HR. Di dalam, duduklah dua orang, manajer HR dan Karina. Keduanya tampak serius dan tidak ada senyum di wajah mereka. Aku duduk di kursi yang disediakan, merasa seperti seseorang yang sedang disidang. Diana, terima kasih sudah datang, kata manajer HR dengan suara yang datar. Kami ingin membicarakan performa kerjamu di perusahaan ini. Aku mengangguk dan berusaha tetap tenang. Tentu, Pak. Saya siap mendengarkan. Karina yang duduk di sampingnya mulai berbicara dengan nada yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sangat formal dan penuh dengan sindiran. Diana, kami telah memperhatikan bahwa ada beberapa hal yang kurang memadai dari pekerjaanmu. Laporan yang kamu kerjakan seringkali tidak sesuai dengan harapan kami. Selain itu, sikapmu yang tidak cukup proaktif dan seringkali membutuhkan bimbingan tambahan telah mengganggu jalannya tim. Karina menyebutkan semuanya dengan cara yang sangat rapi dan meyakinkan, seperti seorang pengacara yang berusaha memenangkan kasusnya. Aku ingin berbicara dan menjelaskan, tapi aku tahu itu akan sia-sia. Karina sudah membuat penilaian yang berat sebelah, dan tidak ada ruang bagiku untuk membela diri. Saya telah bekerja keras dan selalu berusaha untuk mengikuti instruksi sebaik mungkin, jawabku pelan. Namun, saya merasa saya tidak pernah mendapatkan dukungan atau arahan yang jelas. Terkadang, saya bahkan merasa diberi tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Manajer HR menatapku sebentar, lalu beralih ke Karina. Kami paham situasi ini. Namun, kami sudah mendiskusikan hal ini secara internal. Dari penilaian yang ada, kami merasa bahwa langkah ini adalah keputusan yang tepat. Aku bisa merasakan sebuah ketegangan yang semakin mencekik, dan sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, Karina membuka amplop yang ada di depannya dan mengeluarkan sebuah surat. Ini adalah surat pemecatanmu, katanya dengan nada yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa empati. Kamu diberhentikan mulai hari ini. Aku terkejut. Rasanya dunia seakan runtuh di depanku. Aku tidak bisa mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Segala upayaku, segala kerja keras yang telah aku lakukan, tidak dihargai sama sekali. Aku merasa dipermalukan, dihukum tanpa alasan yang jelas. Tapi, saya tidak melakukan kesalahan besar, Karina. Saya hanya bekerja sesuai dengan apa yang saya diminta. Jawabku, suaraku mulai bergetar karena frustrasi. Manajer HR menatapku dengan wajah tanpa ekspresi. Kami sudah mendiskusikan ini dengan Karina.
Kami menghargai usaha yang telah kamu lakukan, Diana, namun keputusan sudah diambil. Surat pemecatan ini harus ditandatangani. Saat itu, aku merasa terpojok, tidak tahu harus bagaimana. Aku tahu bahwa jika aku menolak untuk menandatangani surat itu, aku akan semakin memperburuk keadaan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Karina sudah menutup semua jalur bagi aku untuk bertahan. Perlahan, aku mengambil pena dan menandatangani surat itu. Meskipun setiap tetes tinta yang tergores di kertas itu terasa seperti sebuah pisau yang menusuk hatiku. Terima kasih atas kerja kerasmu di perusahaan ini, kata manajer HR tanpa ekspresi, mengakhiri percakapan ini. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perasaan hampa dan kecewa menyelimuti diriku. Aku bangkit dari kursi, mengambil tas, dan berjalan keluar dari ruang HR dengan langkah yang terasa begitu berat. Semua yang telah aku bangun dalam beberapa bulan terakhir seakan runtuh begitu saja. Hanya karena satu orang yang tidak menginginkan aku berada di sana. Aku merasa kalah. Namun aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari hidupku. Saat aku melangkah keluar dari gedung kantor, udara luar terasa begitu segar. Namun hati ini kosong, langkahku terasa berat saat keluar dari gedung perkantoran itu. Setiap detik yang aku lalui seolah mengingatkan diriku tentang kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Pemecatan. Sebuah kata yang sangat asing bagi diriku. Seseorang yang selalu berusaha memberi yang terbaik, bahkan tanpa mengetahui apakah ada yang menghargai usahaku. Karina telah berhasil mengalahkan aku dengan cara yang sangat kejam dan tidak adil. Dan aku merasa seperti kehilangan segalanya. Namun, di dalam diriku, ada tekad yang mulai tumbuh. Aku tidak bisa membiarkan diriku terpuruk lebih lama lagi. Aku tahu bahwa pemecatan ini bukanlah akhir dari segalanya. Aku harus melawan, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk mereka yang mungkin akan mengalami hal yang sama. Karina tidak boleh dibiarkan menang begitu saja. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ayahku. Ayah adalah orang yang selalu menjadi sandaran bagi keluarga kami, sosok yang bijak dan penuh pengalaman dalam dunia bisnis. Meskipun dia seorang pengusaha sukses, ia selalu mengajarkan kami untuk tidak sombong dan untuk selalu bersikap rendah hati. Begitu sampai di rumah, aku langsung menuju ruang kerja ayah. Pintu ruangannya terbuka, dan ayah sedang duduk di meja kerjanya, membaca laporan keuangan perusahaan. Seperti biasa, suasana ruangan itu tenang, namun aku merasa kegelisahan yang luar biasa. Diana, ada apa? Ayah menatapku dengan wajah penuh perhatian, seolah merasakan ketegangan yang ada dalam diriku. Aku duduk di kursi di depan meja kerjanya dan mulai menceritakan semua yang terjadi. Aku menceritakan tentang Karina, sikapnya yang semena-mena, bagaimana ia memfitnahku, dan akhirnya bagaimana aku dipecat tanpa alasan yang jelas. Suaraku sedikit bergetar, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Setiap kali aku mengingat kejadian-kejadian itu, hatiku semakin perih. Namun aku tahu ini adalah langkah pertama dalam melawan ketidakadilan. Ayah mendengarkan dengan seksama, tidak menyela, hanya sesekali mengangguk-anggukkan kepala. Setelah aku selesai bercerita, suasana di ruangan itu terasa sangat hening. Seakan-akan ayah sedang mencerna semua yang baru saja aku katakan. Tenang saja, Diana, kata ayah dengan suara yang dalam dan penuh ketenangan. Ini saatnya kita berbuat sesuatu. Aku menatap ayah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Apa yang bisa kita lakukan? Ayah? Aku sudah merasa seperti semuanya sudah berakhir. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih memiliki tempat di dunia ini setelah apa yang terjadi. Ayah tersenyum lembut, meskipun aku bisa melihat kilatan serius di matanya. Diana, hidup tidak selalu berjalan mulus. Kadang, kita akan menemui hambatan yang terasa sangat besar, seperti tembok yang sulit dihancurkan. Tapi ingat,
Tembok itu tidak akan bertahan selamanya. Kita akan membuat Karina tahu bahwa tidak ada orang yang boleh bertindak sewenang-wenang hanya karena kekuasaan atau kedudukan. Aku menunduk, mencerna kata-kata ayah. Meskipun hatiku masih diliputi kebingungan dan kekecewaan, aku mulai merasakan semangat baru muncul dalam diriku. Aku tidak ingin menjadi korban, aku ingin melawan. Aku ingin membuktikan bahwa ada keadilan, meskipun dunia ini terkadang terasa tidak adil. Ayah melanjutkan, kita akan ambil langkah-langkah yang tepat. Kita akan mengumpulkan bukti-bukti, berbicara dengan orang-orang yang tahu tentang Karina dan sikap buruknya. Aku sudah mendengar banyak hal tentang dia, dan kita akan membuatnya mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Aku terkejut mendengar kata-kata ayah. Ayah tahu tentang sikap Karina. Ayah mengangguk. Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Bisnis ini bukan hanya soal angka dan laba, Diana. Ini juga tentang karakter orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karina tidak bisa dibiarkan terus berkuasa dengan cara yang salah. Rasa harapanku mulai tumbuh. Ayah benar. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Jika Karina merasa dia bisa menghancurkan hidupku dengan mudah, maka aku akan menunjukkan padanya bahwa aku bisa bertahan, lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan, ayah? Tanyaku, suara yang penuh tekad kini menggantikan rasa takut yang sebelumnya menyelimuti hatiku. Langkah pertama, kita akan memulai dengan berbicara dengan tim HR. Kita akan mencari tahu apakah pemecatanmu sudah sesuai prosedur, ataukah ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Aku akan memastikan semua keputusan yang diambil adil dan sah. Jawab ayah dengan yakin. Aku mengangguk dengan semangat yang kembali menyala. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang keadilan untuk semua orang yang mungkin berada di bawah tekanan yang sama. Aku merasa, untuk pertama kalinya, bahwa aku memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Terima kasih, ayah, kataku dengan suara yang penuh rasa terima kasih. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang untuk diri aku sendiri, dan untuk orang-orang yang mungkin tidak berani melawan. Ayah tersenyum bangga. Itulah semangat yang aku harapkan dari anakku. Ingat, Diana, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu tahu apa yang benar. Aku merasa seolah-olah sebuah beban telah terangkat dari pundakku. Bersama ayah, aku merasa lebih kuat, dan kini aku tahu bahwa aku tidak perlu takut lagi menghadapi Karina atau siapapun yang mencoba menindasku. Seminggu setelah pemecatan itu, aku merasa cukup siap untuk kembali menghadapi kantor, tapi kali ini dengan sikap yang berbeda. Aku tidak lagi menjadi korban yang tunduk dan takut pada tekanan. Aku datang dengan tujuan yang jelas, membawa tekad yang lebih kuat, dan untuk menuntut keadilan. Aku tahu ini bukan perkara mudah, dan mungkin ada banyak hal yang bisa berjalan tidak sesuai harapan. Namun, aku tidak peduli. Aku harus berjuang untuk hakku, dan untuk membuktikan bahwa aku tidak takut pada intimidasi yang dilakukan oleh seseorang yang hanya berusaha menyalahgunakan kekuasaannya. Hari itu, aku mengenakan jas resmi berwarna hitam, yang aku rasa cukup formal untuk menunjukkan keseriusan niatku. Aku juga ditemani oleh ayahku, yang memiliki wibawa yang tak bisa diragukan lagi. Ayahku, meskipun tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, memiliki pengaruh besar dan reputasi yang kuat. Ada perasaan penuh keyakinan di dalam hatiku, meskipun aku tahu hal ini akan menjadi pertemuan yang sangat tegang. Ketika kami memasuki kantor, suasana terasa berbeda. Semua karyawan menatap kami dengan penasaran. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan kembali ke tempat ini setelah pemecatan yang begitu mendalam. Namun, ada satu sosok yang tampaknya tidak terlalu terkejut, Karina. Dengan tatapan merendahkan, dia menghampiri kami dengan langkah angkuh. "Oh,
Jadi kamu masih ingin memohon kerja di sini? Ujar Karina dengan senyum sinis. Matanya menilai kami dengan nada yang seolah-olah merasa dia masih punya kuasa penuh. Tentu saja, Karina merasa dia berada di posisi yang tinggi, dan dia tidak menganggap kami sebagai ancaman. Aku menatapnya dengan tenang, meskipun hatiku bergejolak. Aku sudah cukup merasa sakit hati dengan perlakuannya. Tapi aku tahu kali ini aku tidak boleh kehilangan kendali. Aku harus menunjukkan padanya bahwa dia bukanlah orang yang bisa mengatur hidupku. Tunggu sebentar, Manajer Karina. Saya tidak datang untuk memohon, jawabku dengan senyum tipis, yang mungkin sedikit mengejutkan baginya. Ayahku berdiri di sampingku dengan sikap penuh kewibawaan, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun kehadirannya sudah cukup untuk membuat suasana menjadi lebih serius. Karina terdiam sejenak, terkejut melihat sikapku yang berbeda. Dia tidak menduga aku akan kembali dengan begitu banyak ketegasan. Mungkin dia berpikir aku akan datang dengan air mata dan permintaan maaf, seperti yang dilakukan banyak orang yang telah dia pecat sebelumnya. Tapi aku bukan seperti mereka. Aku tidak akan biarkan dia meremehkan diriku. Apa maksudmu? Tanya Karina dengan nada yang masih mencoba menunjukkan superioritasnya. Saya datang untuk berbicara dengan tim HR dan manajemen perusahaan mengenai keputusan pemecatan saya yang tidak sesuai prosedur dan tanpa alasan yang jelas. Jawabku, menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan. Saya ingin agar keputusan ini diperiksa kembali. Karina tampak bingung, mencoba mencari cara untuk mengendalikan situasi ini. Dia tidak tahu bahwa aku telah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Aku membawa dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa pemecatanku tidak memenuhi prosedur yang tepat, serta bukti bahwa Karina sering membuat keputusan berdasarkan emosi pribadi dan kepentingan pribadi, bukan berdasarkan kinerja atau etika kerja yang adil. Ayahku memulai pembicaraan dengan pihak HR, yang telah dipersiapkan untuk menghadapi pertemuan ini. Aku tahu dia tidak akan melibatkan diri langsung dalam masalah ini, tetapi kehadirannya sudah cukup membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan yang sembarangan. HR dan manajer perusahaan mulai melihat dengan serius masalah yang kuajukan. Karina, yang tadinya merasa begitu kuat, kini mulai cemas. Dia mencoba menutupi kecemasannya dengan sikap yang masih angkuh, tetapi aku bisa melihat jelas di matanya bahwa ia mulai merasa terpojok. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Diana, ujar Karina mencoba mempertahankan posisinya, namun suaranya mulai terdengar ragu. Semua keputusan ada di tangan HR dan manajemen. Aku tersenyum tipis. Saya tahu betul, Karina. Tapi saya juga tahu siapa yang mempengaruhi keputusan itu. Jawabku, tidak ragu sedikit pun. Dan saya akan pastikan bahwa semua orang tahu siapa yang sebenarnya tidak layak berada di posisi ini. Sekarang, ruang itu terasa semakin tegang. Karyawan-karyawan yang sebelumnya diam saja, kini mulai melirik kami. Beberapa dari mereka bahkan berbisik, mungkin merasa ada perubahan besar yang sedang terjadi di kantor ini. Karina, yang tidak pernah merasa terancam sebelumnya, kini jelas merasa goyah. Mungkin dia berpikir, ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Dia menyadari bahwa aku bukan lagi Diana yang dulu, yang bisa dibungkam begitu saja. Aku telah berubah menjadi seseorang yang berani melawan ketidakadilan, dan aku siap mengambil langkah-langkah lebih jauh jika perlu. Apa yang Anda inginkan, Diana? Tanya Karina dengan suara yang mulai kehilangan kepercayaan diri. Saya ingin keadilan. Saya ingin meminta agar keputusan ini diperiksa kembali dengan teliti, dan jika ada pelanggaran dalam prosedur, saya akan memastikan semuanya terungkap, jawabku dengan mantap. Ayahku, yang sejak awal hanya diam, akhirnya berbicara. Jika ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya di perusahaan ini, kami akan mengambil langkah hukum. Kami akan pastikan tidak ada orang yang merasa aman dengan perlakuan semena-mena seperti ini. Suasana semakin mencekam,
Dan aku bisa melihat ketegangan di wajah Karina. Dia tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Kali ini, dia tidak akan bisa menghindar. Keputusan-keputusan yang dibuat dengan ego dan penyalahgunaan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Kembali ke HR, mereka mulai memeriksa bukti-bukti yang aku ajukan. Mereka juga mulai mendengarkan cerita dari karyawan lain yang selama ini tertekan oleh perlakuan Karina. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa banyak tindakan yang dilakukan Karina melanggar etika perusahaan. Akhirnya, keputusan pemecatanku dibatalkan, dan Karina diminta untuk memberikan penjelasan atas sikapnya yang tidak profesional. Hari itu, aku tidak hanya mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk rekan-rekanku yang selama ini terdiam dan merasa tidak berdaya. Kehadiran ayahku di ruang itu sudah cukup untuk membuat semua orang diam. Tapi ketika akhirnya ia membuka suara, suasana menjadi sangat berbeda. Semua mata langsung tertuju padanya. Dan seketika, ketegangan yang ada semakin memuncak. "Ada satu hal yang perlu kamu ketahui, Karina," kata ayahku dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Saya pemilik perusahaan ini, dan Diana adalah putri saya." Kata-kata itu menghentakkan udara seakan waktu berhenti sejenak. Karina yang tadinya tampak angkuh dan percaya diri, kini terdiam dengan wajah yang berubah pucat. Aku bisa melihat ekspresi terkejut yang jelas terlihat di wajahnya. Dia tampaknya tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ada kekosongan dalam tatapannya, seolah-olah ia baru saja mendengar sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan dan mengubah seluruh pandangannya. Tak hanya Karina yang terkejut, seluruh ruangan terasa sunyi sejenak. Para karyawan yang sebelumnya tampak terdiam atau bersikap apatis kini mulai mengalihkan pandangan mereka satu persatu, mulai mencerna kalimat yang baru saja keluar dari mulut ayahku. Beberapa dari mereka terlihat terkejut, sementara yang lain mulai berbisik, mungkin mencoba memahami seberapa besar pengaruh ini terhadap situasi yang sedang terjadi. Karina, yang sebelumnya mengira dia berada di puncak kekuasaannya, sekarang terlihat bingung. Selama ini, dia tidak pernah tahu bahwa aku adalah anak dari orang yang paling berkuasa di perusahaan ini. Aku bisa melihat bahwa kenyataan ini mengguncang dunia yang telah dia bangun dengan dasar ketidakadilan dan sikap angkuh. Dia mencoba merangkai kata-kata untuk membela dirinya, tapi suaranya terdengar terputus-putus dan gemetar. "Tunggu, ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan." Karina akhirnya mencoba berbicara, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. "Semua yang saya lakukan hanya untuk meningkatkan kinerja dan membuat perusahaan ini lebih baik." Karina mengeluarkan alasan-alasan yang tampaknya telah ia siapkan untuk membenarkan tindakannya. Ia berusaha keras untuk memutarbalikkan situasi dan menyalahkan keadaan, seolah-olah semua yang ia lakukan adalah demi kebaikan perusahaan. Namun, aku tahu itu semua hanya kedok untuk menutupi kelakuannya yang sebenarnya. Dengan tenang, aku mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah aku persiapkan sebelumnya. Ada laporan dari rekan-rekan kerja yang selama ini menjadi saksi dari perlakuan buruk Karina. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana ia seringkali menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan memperlakukan karyawan dengan cara yang merendahkan. Aku juga menyertakan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Karina telah melanggar banyak kebijakan perusahaan yang seharusnya diikuti oleh setiap karyawan, apalagi seorang manajer. "Apa yang kamu lakukan selama ini bukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, Karina," kataku dengan tegas. "Kamu hanya menggunakan posisi dan kekuasaanmu untuk menekan dan mempermalukan orang-orang yang bekerja keras di sini. Semua ini sudah tercatat dengan jelas." Karina mencoba bertahan, tetapi semakin dia berbicara, semakin banyak kesalahan yang ia buat. Wajahnya yang semula percaya diri kini terlihat pucat dan bingung. Keringat mulai mengalir di dahi Karina, menandakan bahwa ia sudah terpojok, dan tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan untuk membela diri. Ayahku, yang sejak awal hanya dia menyaksikan,
kini ikut berbicara dengan nada yang tegas. Karina, kamu telah melanggar kepercayaan yang diberikan padamu. Keputusan untuk memberhentikan Diana dengan cara yang tidak adil adalah tindakan yang tidak bisa diterima di perusahaan ini. Tidak ada tempat untuk ketidakadilan di sini. Suasana di ruang itu semakin tegang. Para karyawan yang selama ini menahan diri mulai memberikan dukungan, baik secara verbal maupun non-verbal. Beberapa dari mereka yang pernah menjadi korban langsung dari tindakan Karina mulai berbicara, memberikan bukti-bukti tambahan yang semakin memperkuat posisiku. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka diperlakukan dengan tidak adil, bagaimana pekerjaan mereka dipersulit, dan bagaimana Karina selalu memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Apa yang terjadi selama ini tidak bisa lagi diterima. Karina, lanjut ayahku. Kami tidak akan mentolerir orang seperti kamu di perusahaan ini. Keputusanmu untuk memecat Diana, yang sudah bekerja dengan penuh dedikasi, tidak bisa dibenarkan. Tiba-tiba, Karina terdiam. Wajahnya yang pucat semakin tampak cemas. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya masalah antara aku dan dia, tetapi masalah yang lebih besar yang melibatkan integritas dan etika kerja di perusahaan ini. Karina mungkin sudah terbiasa mendapatkan perlakuan khusus karena posisinya, tetapi kali ini, dia berhadapan langsung dengan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Karina bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah-olah ia sudah kehilangan semangat. Aku menatapnya dengan tegas. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang telah kamu lakukan. Tidak ada lagi alasan untuk menghindar dari kenyataan ini. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, pihak HR dan manajemen perusahaan mulai memberikan keputusan mereka. Karina diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer, dan perusahaan akan melakukan evaluasi ulang terhadap sistem manajemen agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Semua tindakannya akan ditindaklanjuti secara hukum, dan dia harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukannya. Saat itu, aku merasa lega. Keputusanku untuk kembali ke kantor, untuk memperjuangkan hakku, ternyata membawa hasil yang tidak hanya menguntungkan diriku, tetapi juga rekan-rekan kerja yang selama ini merasa tertekan oleh sikap Karina. Aku merasa bangga, tidak hanya karena berhasil mengatasi tantangan ini, tetapi juga karena aku berhasil menunjukkan bahwa keberanian untuk melawan ketidakadilan itu sangat penting. Dan pada akhirnya, aku tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru, di mana aku tidak hanya menjadi bagian dari perusahaan, tetapi juga seseorang yang berani untuk memperjuangkan apa yang benar. Karina berjalan keluar dari ruang manajer dengan langkah tergesa-gesa, matanya yang dulu penuh rasa percaya diri kini tampak kosong dan penuh penyesalan. Kejadian ini begitu mengguncang dirinya. Tidak hanya kehilangan jabatan yang selama ini ia banggakan, tetapi juga wajahnya yang tergores dengan aib di hadapan seluruh staf perusahaan. Bahkan, meski ia mencoba berjalan dengan kepala tegak, tampaknya setiap langkahnya semakin terasa berat, seolah bebannya bertambah setiap kali ia melangkah. Setelah pertemuan itu, keputusan ayahku untuk memberhentikan Karina segera dilaksanakan. Keputusan tersebut disampaikan dengan tegas di depan semua staf. Meskipun Karina memiliki pengaruh yang kuat, posisinya kini telah dicabut tanpa ada ruang untuk membantah. Tindakannya yang selama ini merugikan banyak orang akhirnya harus mendapatkan konsekuensinya. Di ruang HR, aku melihat Karina duduk di kursi dengan wajah yang semakin murung. Sambil menunggu penyelesaian administrasi pemecatannya, aku bisa mendengar percakapan antara HR dan Karina. Mereka memberitahunya bahwa tidak hanya posisinya yang dicabut, tetapi juga gajinya akan dipotong sebagai pengganti kerugian yang ia sebabkan selama ini. Bahkan beberapa proyek yang sudah ia tangani akan dievaluasi ulang, karena adanya dugaan penyalahgunaan dana dan sumber daya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit lega. Aku tahu bahwa meskipun ini bukanlah langkah yang mudah untukku,
Tetapi ini adalah keadilan yang sudah seharusnya diterima Karina. Selama berbulan-bulan, aku menyaksikan perlakuannya yang merendahkan, mempermalukan, dan menginjak-injak martabat orang lain. Kini saatnya dia menghadapi akibat dari setiap keburukan yang ia lakukan. Ayahku, yang sebelumnya hanya diam dengan bijak, akhirnya memberikan peringatan keras kepada seluruh staf perusahaan. Dalam rapat manajerial yang diadakan setelah kejadian itu, ayahku berbicara dengan suara yang penuh wibawa, memastikan bahwa seluruh tim mengetahui pesan yang jelas dari kejadian ini. Perusahaan ini bukan hanya tentang profit dan angka-angka yang tercatat di laporan keuangan, katanya dengan tegas. Ini juga tentang nilai-nilai yang kita anut, nilai kejujuran, keadilan, dan saling menghargai. Jangan pernah ada satu orang pun yang merasa bisa menginjakan kaki di atas orang lain hanya karena kekuasaan. Jika ada yang melanggar prinsip-prinsip ini, maka akan ada konsekuensi yang sama seperti yang terjadi pada Karina. Suasana di ruang rapat itu terasa tegang, namun juga penuh penghormatan. Aku bisa melihat betapa para staf yang dulunya merasa tertekan oleh sikap Karina kini mulai merasa lega. Beberapa dari mereka memberikan tatapan yang penuh rasa terima kasih, seolah mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di bawah bayang-bayang ketidakadilan. Peringatan ayahku bukan hanya untuk Karina, tetapi juga untuk seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Sebuah pesan jelas bahwa setiap orang di sini dihargai, tidak peduli seberapa besar jabatan atau posisi yang mereka miliki. Jika mereka melakukan kesalahan, tidak ada satu orang pun yang kebal dari akibatnya. Karina, yang kini sedang memproses pemecatannya, akhirnya menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Dia terlihat menundukkan kepala, seolah-olah tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Perasaannya pasti sangat bercampur aduk, kesal, marah, dan mungkin merasa dirinya dikhianati oleh sistem yang selama ini ia percayai. Namun kenyataan bahwa ia telah diturunkan dari jabatan tinggi dan dihukum secara finansial membuatnya sadar bahwa kesombongannya selama ini telah berbuah pahit. Saat Karina melangkah keluar dari gedung kantor, aku bisa merasakan suasana di sekitar kami kembali menjadi lebih tenang. Beberapa staf yang sempat melihatnya berusaha menghindari kontak mata, mungkin karena mereka merasa canggung atau takut jika ada yang berprasangka. Namun aku merasa lebih ringan. Beban yang selama ini menggelayuti perusahaan dan diriku perlahan-lahan mulai hilang. Ayahku menepuk pundakku dan berkata, "Ini baru permulaan. Perusahaan ini akan terus berkembang, bukan hanya dari angka, tetapi dari integritas dan semangat kerja yang kita bangun bersama." Aku mengangguk, merasa lebih yakin dengan keputusan yang kuambil untuk berdiri melawan ketidakadilan. Ini bukan hanya soal aku atau Karina, tetapi tentang menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan penuh rasa hormat. Kini aku tahu bahwa meskipun jalan menuju keadilan itu tidak mudah, perjuangannya akan selalu berharga. Hari itu, aku pulang dengan perasaan lega, namun juga penuh semangat. Kemenangan ini bukan hanya tentang diriku, tetapi tentang semua orang yang berani berbicara, yang berani melawan ketidakadilan, dan yang berani memperjuangkan kebenaran setelah kejadian itu. Semuanya berubah. Karina, yang dulu merasa tak tergantikan dan berkuasa, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu perusahaan. Tempatnya telah digantikan oleh seorang manajer yang jauh lebih baik, seseorang yang tidak hanya kompeten, tetapi juga penuh rasa hormat terhadap setiap karyawan. Semua orang di kantor mulai merasa suasana kerja mereka kembali menjadi lebih baik, lebih terbuka, dan lebih jujur. Kepercayaan yang sempat terkikis kini kembali dibangun. Aku pun kembali bekerja di perusahaan, namun kali ini dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ayahku memberikan izin untuk memperbaiki manajemen di divisi tempat aku dulu bekerja, memberi kesempatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang selama ini aku pegang teguh. Aku diminta untuk membantu dalam merancang kebijakan baru yang lebih adil dan transparan, untuk memastikan setiap karyawan diperlakukan dengan hormat dan dihargai.
Mungkin ini adalah kesempatan terbaik yang bisa kuberikan untuk menunjukkan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansialnya, tetapi juga dari kualitas hubungan antar karyawan. Hari-hari pertama di posisi baruku memang tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus aku hadapi, termasuk menjaga agar perubahan yang aku rencanakan bisa diterima dengan baik oleh seluruh tim. Namun, aku merasa lebih siap menghadapi semua itu. Setiap keputusan yang aku buat selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan setiap individu di dalam perusahaan. Karina, di sisi lain, harus menerima kenyataan pahit. Dia kini jauh dari jangkauan posisi tinggi yang pernah ia miliki. Meski ia sempat berusaha mencari peluang di perusahaan lain, namun reputasinya yang tercemar tak bisa begitu saja hilang. Karina akhirnya belajar, dengan cara yang sangat keras, bahwa kesombongan dan perlakuan tidak adil terhadap orang lain hanya akan membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana kehidupannya sekarang, tetapi aku berharap ia bisa merenungkan segala kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Aku merasa bangga dengan perjalanan yang telah kujalani. Dari seorang karyawan biasa yang diperlakukan semena-mena hingga akhirnya berada di posisi yang lebih tinggi. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai kesuksesan secara profesional, tetapi juga tentang pembelajaran yang lebih dalam tentang kehidupan. Aku belajar bahwa kerja keras, kesederhanaan, dan menghormati orang lain adalah pelajaran yang tak ternilai harganya. Dan meskipun aku datang dari latar belakang yang mungkin berbeda dengan orang lain, itu tidak menjadikanku lebih unggul atau lebih berhak dari mereka. Semua orang pantas diperlakukan dengan adil dan dihargai. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan perjalanan ini. Setiap hambatan, setiap ketidakadilan yang aku hadapi, telah mengajarkanku untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku kini bisa melihat dunia dengan lebih jernih, bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita hargai dan bantu orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dan untuk ayahku, yang selalu mengajarkan nilai-nilai sederhana namun sangat berarti, aku berterima kasih. Ia bukan hanya pengusaha sukses, tetapi juga seorang ayah yang penuh kebijaksanaan. Dari ayahku, aku belajar bahwa kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam cara kita memperlakukan sesama. Itu adalah pelajaran hidup yang akan terus aku pegang selama sisa hidupku. Kini, dengan semangat yang baru dan hati yang penuh rasa syukur, aku melangkah maju, yakin bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu ingat bahwa keadilan, kerja keras, dan kesederhanaan adalah prinsip-prinsip yang akan terus membimbingku di setiap langkah hidupku.